Saudara-saudara, selamat berjumpa, selamat berbakti. Kita berada di bulan keluarga, bulan Juli tahun 2023 ini dengan kerinduan supaya keluarga kita mengenal Allah secara pribadi dan saling mengenal Allah dalam kehadirannya. Harapannya sungguh-sungguh Allah hadir setiap saat di mana keluarga kita berada. Sehingga sungguh-sungguh damai sejahtera Allah berada di dalam kesalingan kita untuk menikmatkan dan menikmati. Mari kita persembahkan ibadah keluarga kita ini dengan pujian nomor 39. Pujian rohani nomor 39. Demikian sabdanya, lagunya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna yang telah kami alami bersama keluarga sampai hari ini. Izinkan kami menyatu dalam kehadiran dan kebenaran firman-Mu, dalam doa dan puja, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kesempurnaan kehadiran-Mu menyatu dan menyertai kami. Amin. Saya ingin mengajak Anda untuk datang kepadanya dengan cita-cita yang sebetulnya juga dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, Tuhan tidak hanya ingin mendengar supaya kita minta bahagia. Justru Tuhan itu merencanakan melalui keluarga kebahagiaan kita menjadi sempurna. Bayangkan, apakah kita senang ketika kita tertawa sendiri? Ya, betapa bahagianya ketika kita tertawa bersama keluarga. Demikian juga bahagia sendiri tidak mungkin. Bahagia itu hanya mungkin justru ketika kita bersama dengan yang lain. Karena itu minimal kebahagiaan itu kita wujud nikmatkan di dalam kehidupan keluarga.
Lalu bagaimana caranya? Kita sadar bahwa hidup kita tidak karena keinginan kita. Hidup kita itu karena keinginan Allah, rencana Allah, dan pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, kebahagiaan kita yang sejati juga oleh karena sesuai dengan perintah. Yang utama dan pertama bagi orang tua, bagaimana supaya kebahagiaannya itu semakin sempurna. Tuhan mengajarkan begini, ajarlah firman Tuhan kepada anak-anakmu berapa lama? Setiap hari. Tidak ada cara lain, saudara. Anda boleh kaya, Anda boleh pintar, Anda boleh punya segalanya. Tapi ketika kebenaran Allah tidak menyatu dengan kita bersama anak-anak, masa depan kita tidak jelas. Saya ulang tema kita pada pertemuan ini, ajarlah firman Tuhan kepada anak-anakmu setiap hari. Siapa yang harus mengajar? Saudara, yang harus mengajar bukan guru sekolah minggu, tetapi Anda sendiri. Karena itu anak-anakmu. Kalau sekolah minggu itu kan kebaktian. Nah itu kan seminggu sekali pun tidak ada 1 jam kok. Karena itu kita ulang saudara, kalau Anda ingin bahagia, ajarlah Bapak Ibu, ajarlah firman Tuhan kepada anak-anakmu setiap hari. Ya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 jelas perkataannya. Bukan sebaiknya, bukan iso, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berapa kali? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring. Saya ulang, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Seluruh waktu orang tua adalah mengajarkan anak-anak tentang kebenaran. Kalau itu ada dalam hidup Anda, kualitas kebahagiaan Anda dijamin, saudara. Ya. Ayat sebagai bukti jaminan itu dikatakan oleh Tuhan begini. Inilah perintah saudara, ketahuilah bahwa mengajar anak bukan sebagai sambilan, karena itu anakmu sendiri, tetapi sebagai perintah. Jadi kalau kita tidak mengajar, sebetulnya kita juga sudah tidak taat kepada Allah. Kita melawan Allah. Ini perintah. Ulangan 6 ayat 1, yakni ketetapan. Bayangkan, ketetapan dan peraturan. Saudara, hidup ini ada paling tidak 2 hal. Aturannya yang namanya ketetapan dan yang namanya peraturan. Yang tidak bisa diubah ketetapan. Sehari 24 jam itu ketetapan. Tapi mau kita pakai untuk apa? Itu peraturan. Tidur 8 jam, kerja 8 jam, istirahat 8 jam, itu peraturan. Tetapi yang namanya 24 jam, itu ketetapan Allah, kita tidak bisa mengubah. Yang aku ajarkan kepadamu, bukan atas perintah David ya, atas perintah Tuhan Allahmu. Ya, untuk apa? Ya untuk dilakukan. Firman Tuhan tidak sekedar untuk didengar, wah khotbah api. Nah untuk apa kalau hanya api? Ini orang dilakoni, tidak ada manfaat, saudara-saudara. Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Itu berarti tidak di gereja, dimanapun Anda tinggal. Firman Tuhan itu harus dilatih, ajarkan kepada anak-anak
di mana Anda berada. Nah, kalau hanya di gereja, itu hanya liturgi, itu tidak mempengaruhi kebahagiaan Anda. Itu hanya merupakan pertemuan kita dengan Allah, tapi belum dilakukan. Ya untuk apa kalau belum dilakukan? Nah ini berapa lama? Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita ini malah berbeda. Kita ingin mengajar anak-anak supaya taat. Kadang-kadang, aja no, ana gendruwo, peteng, kon wedi karo gendruwo, kon wedi karo setan. Tapi malah orang wedi karo Gusti Allah, apa tumon, saudara. Ya perhatikan, orang tua bagaimana nek meden-medeni anaknya. Ayo ana gendruwo lho ya, hati-hati lho ya, ana kecelakaan lho ya. Tapi tidak ada yang takut pada Allah, itu yang ruwet. Padahal perintahnya supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Takut toh, ya lah apa nek wedi setan ya wedi. Tapi berpegang kepada berapa ketetapan? Segala ketetapan. Aja mung nek minggu setelah minggu tak. Itu terlalu kecil. Tapi ndak ya salah. Tapi kalau hanya itu terlalu kecil, karena yang dikatakan apa? Segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, no, langsung ada manfaatnya supaya lanjut umurmu. Saudara, jadi ketaatan kita kepada Allah, rasa hormat dan takut kita kepada Allah punya pengaruh, yaitu panjang umur. Sekarang tinggal pilih, Anda, anak-anak Anda pengen umurnya cendak apa umurnya dulu. Ya, itu pilihan kita. Umur pendek atau umur panjang itu ternyata pilihan kita. Tuhan menyediakan, tapi nek kita mau, ya biar. Ya, supaya lanjut umurmu itu dicek itu. Ulangan 6 ayat 2, ayat yang terakhir. Anda ingin umur panjang, itu disediakan. Ya. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah dengan setia. Kadang kita nek anyar yo ora koyo-koyo ya, pemene nek perayaan, piro pun dibayar. Tapi bagaimana selanjutnya? Justru yang penting itu kesetiaan. Bayangkan nek Tuhan tidak setia, kita jadi apa, saudara? Tapi betapa bahagianya nek Tuhan setia, kita setia. Supaya apa? Baik keadaanmu. Tadi apa? Janji Tuhan terhadap ketaatan kita kepadanya, panjang umur, lalu baik. Iya Bu, baik Pak. Bojomu apik Pak. Anakmu apik Pak. Putumu baik Pak. Itu janji Tuhan loh. Ya, itu tidak ujuk-ujuk. Supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan. Nah, orang kalau tidak punya anak kan gelisah juga sih. Karena kehadiran anak itu juga salah satu bentuk kebahagiaan yang disediakan kepada suami istri. Jadi berbahagialah kalau Anda punya anak. Banyak orang menderita karena justru tidak punya anak. Nah, kalau punya anak, nah sempurnakan itu. Ya, karena itu janji Tuhan. Ya. Allah kepadamu di suatu negeri, coba yang terakhir, yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan saudara, kalau kita mengkondisikan anak-anak kita belajar kebenaran firman-Nya dan melakukan, paling tidak ada 4 poin yang dijanjikan tadi. Panjang umur, kemudian baik, tambah, dan hidup tercukupi, melimpah. Ya, jadi pasti ini bukan tidak ada maknanya, pasti ini ada kelanjutan. Saudara, karena itu mari kita menyatu. Jangan meremehkan
tugas saya dan Anda adalah mengajar anak-anak yo piye caramu mbah nek bengi sadurunge tidur dijak maca kitab suci, dijak berdoa atau pagi. Mungkin kita tidak bisa kayak guru-guru sekolah minggu, tetapi paling tidak ada perjuangan bagaimana memindahkan firman Tuhan ke dalam hati anak-anak kita. Kalau hati anak-anak kita berkualitas, ya, dengan firman-Nya, Anda bahagia. Apa tadi? Supaya lanjut umur, baik keadaannya, diperbanyak, dan makmur, hidup sejahtera, tercukupi. Begitu, saudara. Bukankah saya dan Anda kepingin begitu? Tapi itu tidak bisa tiba-tiba. Itu tidak bisa dengan sendirinya. Tidak bisa. Itu perlu perjuangan saya dan Anda. Dan keluarga ini ingin memandu kita. Mari kita mulai membiasakan diri bersama keluarga untuk kehadiran. Sehingga keluarga ini di dalam pun rukun. Suami, istri, kakak, adik menyatu dalam ibadah. Kan itu kan satu tempat. Kalau kita di gereja, kadang-kadang ya bisa, tapi sing siji nongkono, ndak enak. Justru yang paling baik adalah di dalam keluarga. Sehingga karenanya betul-betul janji Allah itu menjadi kenyataan. Oke, kita memuji Tuhan ya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, ya ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, ya ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah bertemu dengan keluarga. Kami berdoa supaya pertemuan ini semakin berkualitas dalam setiap kehidupan keluarga kami masing-masing, sehingga pertemuan kami dengan Allah tidak hanya dalam gereja, justru berkualitas dalam keluarga kami masing-masing. Tolong Tuhan, terimalah kami. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat. Mari kita menyatu, meski dipisahkan oleh jarak, kita menyatu dalam kesempurnaan kehadirannya setiap saat melalui keluarga kita masing-masing. Ayo kita buktikan supaya kebahagiaan saya dan Anda tidak lagi meraba-raba, tetapi sungguh-sungguh terbukti karena Tuhan sendiri yang berjanji.
mustahil Tuhan menipu saya dan Anda. Karena Tuhan memang menghendaki kebahagiaan kita.